Pemirsa Selampari TV, sebaiknya Anda tahu kembali di segmen ketiga dan kita akan melanjutkan tema kali ini yaitu Assalamualaikum Palestina, masih bersama Syekh Mustafa Al-Kishawi dan Ustadz Ibrahim Al-Adha. Ustadz, Syekh, kita melanjutkan jawaban dari pertanyaan tertunda. Apa sebenarnya perasaan dari warga Palestina itu sendiri? Apakah mereka ada ketakutan atau sama sekali tidak memiliki ketakutan dalam menghadapi ujian, mungkin cobaan dari Allah Subhanahu wa taala? يعني ما هو شعور أهل فلسطين في مواجهة الاحتلال في العيش في أرض الاحتلال؟ هل في الخوف أو في الاطمئنان أو مثل هذا؟ نحن ليس لدينا خيار آخر إلا أن نواجه الاحتلال كما واجهت أندونيسيا الاحتلال السابق وتحررت ونالت استقلالها وقدمت تضحيات. نحن ليس أمامنا إلا أن نقدم التضحيات، نقدم أبناءنا ونقدم آباءنا وأمهاتنا وأنفسنا ونقدم بيوتنا ونقدم كل شيء حتى نحرر فلسطين. المشكلة الكبيرة الوحيدة في فلسطين هي الاحتلال. عندما يزول الاحتلال ستزول كل المعاناة ويزول كل الألم ويزول كل شيء. لذلك الذي يتسبب بالحصار ويتسبب بالفقر ويتسبب حتى بالانقسام وبكل شيء هو الاحتلال. عندما يزول تزول كل المعاناة. Jadi ketika ditanya apakah kaum muslimin yang ada di Palestina itu merasakan ketakutan atau malah sebaliknya seperti makin kuat merasanya, beliau hanya menjawab orang-orang Palestina itu mau ketakutan pun mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus tetap mempertahankan yang namanya negaranya, seperti yang terjadi dulu di Indonesia. Ketika para pejuang takut mungkin Indonesia akan bertambah lama penjajahannya, tapi mereka berjuang, mereka melakukan pengorbanan, dan itulah yang dilakukan kaum muslimin yang ada di Palestina juga, memberikan seluruh apa yang mereka punya termasuk hartanya, bahkan anak-anaknya pun disuruh untuk berjuang di jalan Allah. Jadi permasalahan terbesar di Palestina itu hanya satu, yaitu penjajahan. Jadi kelaparan, kemiskinan, blokade, semua yang terjadi di Palestina itu sebabnya cuma satu, penjajahan. Jadi ketika penjajahan itu hilang, maka seluruh keburukan yang ada di Palestina pun, yang dihadapi oleh kaum muslimin di Palestina pun akan hilang juga, sembuh semuanya. Pemerintah sendiri bagaimana? Apa yang dilakukan oleh pemerintah di Palestina itu sendiri terhadap masalah-masalah yang berpuluh-puluh bahkan ratusan tahun sudah terjadi begitu? Apa ikhtiar dari pemerintah itu sendiri untuk kemerdekaan dari Palestina? يعني ما موقف الحكومة يعني في مواجهة الاحتلال؟ هل في شيء فعلته الحكومة للاستقلال أهل فلسطين أو ماذا؟ الحكومة بسبب اتفاقيات سياسية بينها وبين الاحتلال وبين الدول الكبيرة لا تستطيع أن تقاوم الاحتلال عسكريا من خلال الأسلحة. فقط السلاح الذي معها هو سلاح بسيط من أجل تنظيم الأمن والمرور وهذه الأمور. لكن الحكومة فقط هي تقدم خدمات للمواطنين، فقط تقدم خدمات للمواطنين وتسهيلات ووظائف ومساعدات، ولا تستطيع أن تفعل شيء مقابل الاحتلال. فقط هي الحكومة أيضا يقع عليها ظلم من الاحتلال أيضا. يعني الحكومة هي جزء أيضا من التي هي تعاني أيضا كما أن الشعب تعاني من الاحتلال. Jadi pemerintah Palestina sendiri pun tadi poin terakhir yang disebutkan mendapatkan tekanan yang dari Zionis Israel, mendapatkan hal-hal zolim dari Zionis Israel. Jadi pemerintah sendiri tidak bisa melakukan banyak hal, termasuk mungkin memerangi Israel. Jadi ketika mereka tidak punya pilihan lain, maka pilihan terakhir adalah membantu kaum muslimin. Jadi pemerintah memberikan bantuan kepada kaum muslimin, dan sulit sekali untuk yang namanya memberikan perlawanan langsung. Jadi antara pemerintah Palestina kepada pemerintah Israel itu sangat sulit. Ada mungkin beberapa pengurus pemerintahan itu melakukan diplomasi, tapi
beberapa kaum muslimin di Palestina itu tidak setuju karena mereka yakin yang namanya Israel itu harus dihadapi dengan perlawanan senjata atau perlawanan medan juang gitu. Tidak bisa dihadapi dengan diplomasi atau apa. Karena itu akan merugikan kaum muslimin yang ada di Palestina sendiri. Itu sendiri begitu ya. Dan lalu dunia seakan tertutup. Mata dunia seakan tertutup, betul tidak? Betul. Betul ya. Seperti tidak ada yang membantu, seperti tidak ada yang melihat keadaan kaum muslimin yang ada di Palestina. Termasuk juga negara-negara Arab gitu. Ya. Dan mungkin sebelum kita melanjutkan pertanyaan berikutnya, ada yang ingin disampaikan oleh Syekh Mustafa sendiri? Mungkin sesuatu yang ingin disampaikan ke masyarakat Lubuk Linggau khususnya, dan juga tidak menutup kemungkinan di mata dunia. Ada yang ingin disampaikan oleh Syekh sendiri berhubungan dengan Palestina? Hal fi syai'in turid an tukhbiruhu lana يعني مثل الآن أحوال فلسطين أو في شيء الذي يحدث الآن حتى الآن في فلسطين ممكن لنا ولي mungkin yang selama ini tidak diketahui oleh mata dunia. شيء الذي لا يعرفه الناس كثير من الناس لا يعرف. أنا أريد أن أوصف مشهد ربما لا ينتبه له كثير من الناس ويحصل كثيرا في غزة. تخيل أنه بناية سكنية أو عمارة فيها حوالي 60 أو 70 شقة سكنية، كل شقة فيها أسرة مكونة من 10 أشخاص، فجأة يأتيهم اتصال عبر الهاتف من الاحتلال: معكم دقيقة واحدة أن تخرجوا كلكم من العمارة، دقيقة واحدة، لا تأخذ معك شيئا، لا ملابس ولا أثاث من البيت ولا شيء، ولا صور ولا شهادات علمية ولا شيء، تخرج من البيت كما أنت، ثم يقصفون المنزل كله أمام أعين أصحابه فيكون كومة من الحجارة. تخيل هذه المعاناة كم تكون صعبة عندما تحدث وتتكرر دائما، وتخيل أن هناك عشرات العمارات والأبراج قد تم قصفها في غزة بمثل هذه الطريقة الوحشية والصعبة. هذا من ضمن الأمور المؤلمة الكبيرة التي يشعر بها ويعانيها أهل غزة. Jadi beliau menyebutkan ada satu gambaran yang sangat menyakitkan hati, yang sangat membuat kita sedih, yaitu mungkin banyak dari kita semua kaum muslimin khususnya yang ada di Indonesia tidak mengetahui bahwasanya di Palestina itu ada hal yang terjadi seperti ini. Jadi Zionis Israel itu menelpon sebuah rumah. Sebelum kita masuk lagi, rumah di Palestina itu mungkin seperti rumah susun yang tinggi banyak. Jadi setiap rumahnya itu, setiap kamarnya, mungkin ya kita sebutnya kamar, itu banyak sekali orang yang tinggal di sana. Mungkin setiap keluarga 5 sampai 10 orang di sana. Jadi Zionis Israel itu menelpon rumah susun ini dan memberitahu bahwasanya kalian harus keluar dari rumah ini tanpa membawa apapun. Jadi keluar dengan apa yang ada di badan mereka, keluar. Tidak dengan syahadah mereka, ijazah mereka, ataupun peralatan rumah mereka, perabotan mereka. Dikasih waktu berapa? 1 menit. Keluar, kemudian bangunan tersebut akan dihancurkan di depan mata mereka. Itulah satu hal yang terjadi di Palestina, namun mungkin banyak dari kita tidak mengetahuinya. Oke. Ya. Ya. Dan untuk Syekh sendiri, apa perasaan beliau sebagai warga Palestina itu sendiri? Bagaimana? Dan apa sih tujuan dari hidup mereka itu? Apa tujuan dari warga Palestina itu sendiri? Yani ma syu'uruka alladhi ya'ish fi Palestin, hal fi al-khawf, yani wa ma hadafu hayat ahli Palestin في الدنيا الهدف الرئيسي. لو أننا خائفون لتركنا فلسطين منذ زمن بعيد. هم يحاربوننا بالطائرات وبالدبابات وبالأسلحة وبكل أنواع القنابل والرصاص. لو أننا نخاف منهم لرحلنا منذ زمن بعيد، سكننا في أي جزيرة في البحر أو في أي مكان. لا نخاف من الاحتلال، نحن نقاوم الاحتلال، حتى الأطفال الصغار يهتفون ضد الاحتلال. هدفنا الوحيد إذا لم نستطيع أن نحرر فلسطين على الأقل أن نبقى في فلسطين لا نغادرها.
لا نترك الاحتلال يأخذها. نحن نحاول قدر المستطاع، ولذلك نحن نذهب إلى الأمة الإسلامية حتى يشاركوننا في تحرير فلسطين. لكن إذا لم نستطيع أن نحررها ليس هناك أقل من أن نبقى في فلسطين، نحافظ على ما نحن فيه، ولا نسمح للاحتلال أن يستفرد بفلسطين ويأخذها كلها ويجعلها وطنا. Jadi kalau ditanya perasaan beliau menjawab salah satunya perasaan yang dirasakan adalah tidak takut yang namanya terhadap penjajahan gitu. Kalaupun orang-orang muslimin di Palestina itu takut, maka sudah dari zaman dahulu mereka akan berpindah gitu. Mungkin kalau perasaan sedih ataupun tidak tenang akibat roket-roket, bom-bom mungkin ada, tapi mereka insya Allah dapat melaluinya. Karena yang mereka yakini mereka harus tetap terus diam di sana berjuang untuk Palestina. Dan tujuan hidup mereka salah satunya adalah mereka harus tetap tinggal di sana. Mereka harus membebaskan Al-Aqsa. Kalaupun mungkin mereka tidak dapat membebaskan Al-Aqsa, poin nilai terkecil ataupun hal terkecil yang bisa mereka lakukan adalah tetap tinggal di Palestina. Kenapa? Karena agar perlawanan terhadap penjajah itu terus ada, agar yang namanya Israel itu tidak pernah bisa merebut semua dataran, semua tanah yang ada di Palestina. Itu adalah salah satu alasan dan tujuan hidup mereka. Mereka bertahan, dan beliau dan syekh-syekh lainnya itu melakukan safari dakwah itu salah satunya untuk memberitahu kita semua agar kita bisa membantu saudara-saudara kita, agar kita tahu kondisi di sana bagaimana kaum muslimin di sana, agar kita menyerahkan donasi-donasi yang kita punya, harta-harta kita yang punya. Betul, karena tinggal di dunia hanya sementara. Betul. Begitu. Kita meninggal juga tidak membawa harta begitu. Betul. Ya? Oke. Dan jawaban dari Syekh sangat menenangkan sekali. Saya hampir menangis tadi melihat penderitaan saudara muslim kita di sana, tapi pada saat beliau bilang saya tidak ada ketakutan sama sekali di jiwa setiap muslim di sana, di mana mereka sekuat baja dan tidak ada alasan untuk kita meneteskan air mata untuk orang yang membuat kita menangis begitu ya. Betul sekali. Oke, dan Syekh, Ustadz, sebenarnya masih banyak sekali hal yang bisa dibahas tentang Palestina, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Tapi tadi Syekh dan Ustadz juga bilang kalau yang bisa kita lakukan adalah mendonasikan begitu. Mungkin melalui perantara KNRP kita bisa mendonasikan, bisa diinformasikan bagaimana jika ada saudara kita muslim yang ada di sini maupun non muslim mungkin yang ingin menyumbangkan donasi untuk Palestina sebagai bentuk kemanusiaan, bisa diinformasikan. Ya, jadi kita sendiri di KNRP mempunyai beberapa rekening yang sudah disiapkan, mungkin nanti bisa dilihat di bawah sini. Jadi kita ini kalau tidak salah ada 3 rekening yang kita buka untuk menjadi jembatan dalam menyalurkan donasi-donasi dan harta-harta yang kita punya untuk saudara-saudara kita di Palestina. Terakhir ini saya pengennya nggak terakhir terus, ini masih ada lagi. Yang terakhir, apa harapan dari Syekh Mustafa sendiri untuk Palestina dan kedamaian umat muslim di dunia? Silakan. Malladzi tatamanna li Filistin li ahli Filistin walil alam kulliha. أتمنى لفلسطين أن يحصلوا على حريتهم وأن يزول عنا الاحتلال وأن نستطيع أن نصلي في المسجد الأقصى وأن يزول الحصار وأن تفتح المعابر وتفتح الحدود وأن يصبح لنا مطار نطير به إلى جميع الدنيا ويصبح لنا ميناء، أن نكون كما باقي دول العالم. يعني هذه أبسط الحقوق، أن يخرج الأسرى من السجون، أن يعود اللاجئون إلى بلادهم وأوطانهم، وأتمنى للعالم أن يسوده الأمن والأمان وأن تنتهي هذه الحروب وهذه الصراعات، تنتهي هذه المشاكل في العالم وأن يسود الحب والسلام والأمان في كل العالم إن شاء الله. Beliau menyampaikan bahwasanya harapan beliau adalah Palestina segera mendapatkan kemerdekaannya, kemudian penjajahan segera hilang dari tanah Palestina, karena itu merupakan sesuatu hak bangsa Palestina. Dan juga tadi beliau menyampaikan bahwasanya semoga kaum muslimin yang menjadi korban, yang lari keluar Palestina, yang menjadi tawanan di Palestina, yang di tentara-tentara Israel, di penjara-penjara Israel itu segera keluar, segera kembali
ke Palestina yang sudah merdeka ini. Dan beliau juga berharap semua perbatasan itu dan blokade itu terbuka sampai akhirnya mereka bisa untuk keluar masuk ke negara mereka dengan mudah. Dan juga semoga ada bandara-bandara yang pada akhirnya nanti dibuka kembali sampai akhirnya mereka ketika ingin keluar negeri dengan mudah naik pesawat. Dan juga pelabuhan ini beliau berharap pelabuhan itu ya seperti pelabuhan-pelabuhan seperti biasanya. Beliau ingin kapal-kapal masuk yang ingin keluar dengan mudah, mungkin itu. Dan harapan untuk seluruh dunia, semoga dimanapun perang itu ada, semoga cepat berakhir, semoga cepat hilang, dan semoga yang namanya keamanan itu bisa kita dapatkan di seluruh dunia. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Syekh Mustafa dan Ustadz Al-Adha Terima yang kasih. telah meluangkan waktunya untuk hadir di Sebaiknya Anda Tahu di bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga kita diberikan kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita Amin. bisa bertemu lagi. Amin ya rabbal Di alamin. episode Amin. Pemirsa Sebaiknya Anda Tahu, demikianlah episode Assalamualaikum Palestina kali ini bersama Syekh Mustafa Al-Kishawi dan juga Ustadz Ibrahim Al-Adha. Pesan kita yang bisa kita ambil adalah jangan pernah membuang air mata untuk orang yang membuat kita menangis, dan tetap kokohkan iman kita dan tetap dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga iman kita tetap kokoh sekuat baja. Saya Albu Kolbin bersama kru Sebaiknya Anda Tahu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silam Pari TV punya kita. Sampai jumpa.